Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bait berikutnya. Muhammadun sayyidul kaunaini was thaqalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Siapa nabi kita? Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah sayyidul kaunain, penghulu seluruh makhluk, baik yang di dunia maupun di akhirat. Wassaqalain, dan beliau adalah penghulu makhluk manusia dan jin. Jadi sifat beliau yang pertama yang disebutkan oleh Imam Busiri di sini mutlak. Pemimpin jagat raya ini, makhluk terbaik adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang digambarkan di sini al-kaunain, dunia akhirat. Khususnya di dunia, beliau pun yang terbaik di antara dua makhluk, dua jenis makhluk, dua bangsa, bangsa manusia dan juga bangsa jin. Mengapa manusia dan jin disebut di sini sakol? Sakol itu dalam bahasa Arab artinya berat. Karena yang memberati bumi karena dosa itu adalah dua makhluk ini, jin sama manusia. Kemudian dikhususkan lagi, karena beliau dipilih di kalangan manusia, maka manusia pun terbagi dua. Ada urbin, ada ajam. Bangsa itu hanya ada dua. Ada bangsa Arab, ada non-Arab. Baik itu bangsa Arab dan non-Arab, beliau adalah sayyid, penghulu manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Ini pujian yang luar biasa. Jadi kita ini harus tahu siapa nabi kita. Nabi kita itu hamba Allah terbaik. Kamu bayangkan ya, jagat raya ini, baik yang nampak pun yang tidak nampak. Yang tidak nampak ada akhirat. Di akhirat itu ada surga dengan tingkatan-tingkatannya. Ada malaikat, ada bidadari, ada wildan. Wes macam-macam lah. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq, kamu kalau ngayal apa lah, terserah. Itu sebenarnya wujud khayalan kamu itu ada. Kamu bayangkan ya, ada rusa, kepalanya itu kepala singa, ada sayapnya, itu ada sebenarnya makhluk bentuk itu. Karena apa yang terbesit di pikiran manusia itu Allah yang cipta. Dan karena itu makhluk pasti punya serupa. Yang gak punya serupa itu hanya Allah saja. Maka seluruh yang kita tahu atau yang tidak tahu, jagat raya, 7 petala langit, 7 petala bumi, ada satu makhluk yang menjadi sebab wujudnya semua alam semesta ini adalah cahayanya Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita tengah menyebut namanya. Kamu bayangkan surga. Surga. Kamu harus tahu, surga itu dicipta oleh Allah dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Terus seperti apa Nabi Muhammadnya itu sendiri? Maka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq dalam kitab Al-Ibris, itu yang ditulis oleh muridnya, diceritakan nanti ketika umat-umat selain umat Nabi Muhammad masuk surga, itu surga itu tanya, siapa kalian ini? Kok saya nggak kenal? Saya hanya mengenal Muhammad dan umatnya. Kenapa? Karena surga itu dicipta oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq, kalau bukan karena dirantai, jadi surga itu ada masa peluasan. Ada masa-masa tertentu surga itu diperluas. Maka surga itu ditarik dengan rantai oleh 4 malaikat. Jadi surga itu ditarik dengan rantai oleh 4 malaikat. Nanti kalau
waktu penarikan peluasan surga, maka malaikat 4 tadi baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka langsung surga itu melebar. Nanti diberhentikan, subhanallah, berhenti. Jadi ibarat ada orang yang rindu dengan ibunya, kemudian dengar suara ibunya, yaitu asal dia, maka dia lari. Oh, ternyata nggak ada suara itu. Di mana suara itu? Ternyata dia dengar lagi. Nah, lari. Lah surga itu kayak begitu. Betapa rindunya surga dengan Nabi Muhammad. Maka ketika ada yang membaca selawat, maka langsung dia melebar. Maka jatah yang bisa menikmati surga itu jika hati kita terhubung dengan asal muasal surga, yaitu Rasulullah SAW. Nah, maka ini syair indah sekali kalau kita mau renungi, mau pelajari dengan baik. Maka alam semesta ini, alam semesta jagat raya ini Allah ciptakan semua. Ini seperti dekorasi temanten. Ada yang nyiapkan kursi, ada yang dekorasi, ada lampu-lampu, ada yang masak, ada yang ngirim-ngirim undangan. Intinya tuh apa toh? Intinya mempelai. Kan itu? Intinya tuh mempelai. Nah, alam semesta ini dicipta, ada langit, ada bumi. Nah, maka ulama itu menamakan Nabi, sebagian ulama seperti Imam Sanusi, beliau menjuluki beliau Arusul Mamlakah, temanten kerajaan Allah. Jadi Allah buat ini kerajaan langit, kerajaan bumi. Temantennya itu, intinya itu ya Nabi itu. Maka beruntung jika orang itu terpaut hatinya cinta dan rindu kepada pimpinan makhluk Sayyidul Kaunain, Saudul Kaunain wassaqalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Jelas ini ya? Allahu Akbar. Kemudian di sini dijelaskan Nabi Yuna. Ada gini loh. Kalau orang dulu pernah terjadi, Nabi Musa itu marah karena beliau hendak menerima lauh, papan perintah dari Allah, yang berisi perintah dari Allah. Nah, itu Bani Israel dititipkan sama Nabi Harun. Ini lihat ya, Bani Israel ini rada beling masalahnya. Pulang dari Bukit Tursina sudah nyembah patung anak sapi. Maka di dalam Al-Quran diceritakan marah Nabi Musa ini Godbana Asifa. Itu alwah itu dibanting sama Nabi Musa. Godbana Asifa. Sebagian mufassir mengatakan sampai tingkat saking marahnya beliau itu, peci beliau itu terbakar. Marah betul. Maka langsung beliau itu tarik kepalanya Nabi Harun. Dipegang jenggotnya, ditarik. Kamu gak tanggung jawab, kamu apakan ini Bani Israel, kok pada nyembah patung anak sapi? Maka dilembutkan hatinya oleh Nabi Harun dengan beliau mengatakan, ya ibna ummah, la ta'khudh bilihyati wala bira'si. Wahai anak ibu. Karena sebenarnya Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Maka karena sedang marah, ini kenapa bisa begini Bani Israel? Maka dilembutkan hatinya dengan disebut, kita ini seibu, ya ibna ummah, wahai anak ibu. Langsung lunak Nabi Musa. Begitu pula kita umat Nabi Muhammad. Apapun yang menimpa kita, ketika kita sudah Nabiyunal amirun nahi fala ahadun, kita punya Nabi, sang kekasih, Nabi Yuna, Nabi kita. Maka orang Mesir itu hebat, orang Mesir itu tengkar kayak apapun di dalam bis itu, kalau ada yang sholawat, shollu ala Nabi, langsung diam mereka itu. Udah betul, ibnu kalab, ibnu khinzir, udah begitu. Kalau pakai marah tuh, anak anjing, shollu ala Nabi, Allahumma sholli ala Nabi, langsung. Kok bisa saya bilang itu? Itu keistimewaan orang Mesir itu. Nah, kita ini harusnya begitu ya. Panang masuk, shollu ala Nabi Muhammad.
Ya udah disebut nama rahmatan lil alamin loh. Kalau nggak dingin terus kerasnya kayak apa hati ini? Hati ini kerasnya seperti apa? Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun. Nabi kita adalah orang yang punya otoritas memerintah, an-nahi, dan juga melarang. Oleh karena itu fala ahadun, tidak ada seorang pun, abarra, paling jujur, fi qaulila, dalam mengatakan la, tidak, wala na'ami, dan juga tidak ada orang yang paling jujur mengatakan na'am, iya. Jadi Nabi itu adalah seorang utusan, apapun yang beliau katakan itu atas mandat dari Allah. Maka orang yang berhak melarang, memerintah atas nama Allah hanya Nabi saja. Yang lain mohon jangan ikut-ikutan. Siapa kamu yang berhak memerintah ini boleh, ini tidak boleh? Hanya sang utusan. Yang berhak melarang, memerintah atas nama Allah hanya Nabi. Maka orang yang terbaik mengatakan la atau na'am, iya atau tidak, hanya Nabi saja. Jelas ya? Jadi Nabi ini ungkapan indah ini. Ini ungkapannya. Walaupun sebenarnya Nabi itu adalah orang yang jarang mengatakan tidak. Nabi itu kosakata bilang enggak itu paling sedikit. Artinya, kata para ulama, beliau itu belum pernah mengatakan la, tidak, itu enggak pernah. Maka ulama menakwili hadis ini, maksudnya kalau ada orang minta kepada beliau, beliau itu enggak pernah nolak. Belum pernah mengatakan la, tidak, kalau beliau diminta. Enggak pernah. Maka ada orang mimpi ketemu Nabi, maka dia minta syafaat. Nabi berpaling. Waliyazubillah, nauzubillah. Namun Nabi berpaling. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau berpaling ketika aku meminta syafaatmu? Bukankah engkau yang aku kenal di dunia itu adalah engkau tidak pernah mengatakan la, tidak, jika orang minta kepadamu, maka aku sekarang minta syafaatmu ya Rasulullah. Ya, aku syafaati. Memang beliau itu tidak pernah mengatakan la, tidak. Apapun yang kita minta, beliau akan kasih. Karena beliau adalah makhluk yang paling dermawan. Maka sehingga sebagian ulama itu menggubah sebuah syair, ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'uhu na'ama. Beliau tidak pernah mengatakan la sama sekali. Enggak, itu enggak pernah. Kecuali hanya ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tidak ada tasyahud, maka la beliau itu ya na'am. Kalau bukan karena adanya tasyahud, maka tidak beliau itu iya berarti. Apa maknanya itu? Jadi beliau ini adalah sosok yang terbaik. Nisbat dengan beliau, apapun yang bernisbat dengan beliau, makanya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ya Allah, jangankan zatnya, sifatnya, cahayanya, semua yang terkena bias cahaya beliau itu menjadi sumber kebaikan.